Assalamualaikum Sobat Inspirasi. Kali ini kita telah berada di salah satu cabang Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis Depok yang berada di Desa Bolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Jadi hari ini kita akan melakukan podcast atau wawancara khusus kepada keluarga Kori yang memang satu keluarga ini adalah keluarga ahli Al-Quran semuanya, di mana mereka selalu mendapatkan juara-juara terbaik skala nasional maupun skala regional ataupun daerah mereka. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam, tapi saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe, like, and comment di channel kami di SCPD Channel. Ayo Sobat Inspirasi, kita segera ke dalam menemui keluarga Kori tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz semua. Ya. Sobat Inspirasi, saat ini kami telah berada di Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis Depok Cabang Bima. Tepatnya berada di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga ya, Kabupaten Bima. Dan kegiatan kita kali ini adalah kami mengunjungi salah satu keluarga yang merupakan keluarga Kori terbaik. Mereka adalah satu keluarga yang cukup sempurna dalam hal membaca Al-Quran. Jadi mari kita sama-sama memperkenalkan mereka, keluarga dari Bapak Ustadz Ahmad Suherman ya, SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz Herman dan juga keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami nih Pak Ustadz, kami dari SCPD Channel Jakarta ingin sedikit melakukan podcast atau wawancara sedikit tentang keluarga. Cuma nanti kayaknya dari sisi itu hanya sedikit saja. Nanti kami pada prinsipnya ingin mendengar lebih banyak tentang keindahan baca Al-Quran daripada keluarga Ustadz. Siap. Jadi yang pertama ingin kami tanyakan, latar belakang Pak Ustadz dan juga keluarga ini kenapa kok bisa mempunyai anak dan juga istri yang pintar dan juga ahli dalam membaca Al-Quran. Mohon Pak Ustadz sedikit beri penjelasan tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan selamat datang kepada rombongan dari Jakarta, bisa bersilaturahim pada keluarga kami, dan alhamdulillah pada sekarang ini kita berada di sebuah pondok ya, yang baru dibangun, yang baru dirintis, itu Pondok Darul Quran Fantastis Cabang Bima di Desa Bolo. Kami ingin menyampaikan untuk khusus keluarga kami memang dari awal sudah berniat ingin mensukseskan khususnya di bidang Al-Quran untuk keluarga kami, dan kami berprinsip dari awal keluarga kami harus bisa membaca Al-Quran, terutama kepada anak-anak kami, keluarga kami. Yang saya tahu selain dari istri dan juga anak Pak Ustadz, saudara-saudara Pak Ustadz juga yang lainnya kami sangat kenal juga, diantaranya di Jakarta kami berkawan, bersahabat baik, yaitu Ustadz Heri Kiswanto. Yang lainnya ada juga kakak dari Ustadz sendiri, jadi kakak Gamala ya. Jadi kami juga sempat mendengar di grup-grup kita bahwa pagi hari kami disuguhkan lantunan Al-Quran
Jadi yang sangat indah, merdu sekali. Nah inilah salah satu hal yang melatar belakangi kami untuk datang mengenal lebih jauh, lebih dekat tentang keluarganya Pak Ustadz. Selain tadi anak istri, tadi ada juga saudaranya ya, saudara. Tolong sedikit juga Pak Ustadz ceritakan bagaimana sebenarnya awalnya dari keluarga Ustadz, terutama orang tuanya dulu, mendidik keluarga Ustadz itu sehingga kok bisa menjadi ahli Al-Quran yang sekarang itu menguasai membaca Al-Quran dan menjadi juara skala nasional di Indonesia. Sedikit saya menceritakan, Iya. Om. Ya. Waktu itu, seingat saya, waktu kecil saya teringat waktu kelas 2 SD. Iya. Emang kerja keras orang tua saya, Ya. ya. Kami itu harus bisa membaca Al-Quran. Kami belajar sama orang tua kami, ya. Orang tua kami yang bernama Muhammad Soleh dan Ibu Mardiah. Setelah itu, setelah kami diajarkan untuk membaca Al-Quran, mengenal bacaan Al-Quran, kami diantar ke salah satu guru yang sangat dikenal pada waktu itu di Desa Kenanga sana di Sila, namanya, tapi sekarang beliau sudah almarhum. Ya, almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Ismail. Kami diantar ke sana untuk belajar tilawah, dan alhamdulillah dengan berjalannya kami selama puluhan tahun itu untuk belajar di sana. Kami bayangkan dari Tambe untuk belajar tilawah di Desa Kenanga itu jalan kaki Oh, iya. 3 kali seminggu. Ya, mungkin karena kecapean itu, mungkin keberhasilan kami pada saat sekarang ini. Ada nggak resep khusus? Misalnya apa makanan khusus mungkin yang disajikan oleh keluarga, ya kan? Ini kan keluarga Qori kan. Tentu mungkin orang tua punya resep atau rahasia-rahasia khusus nih untuk memperindah suaranya, kira-kira seperti itu. Seingat saya tidak ada Resep makanan khusus atau resep khusus untuk suara bagus. Iya. Tapi pada intinya Sering saya latihan saja. ingat disampaikan sama orang tua saya, guru saya, pertama adalah sering latihan saja. Sering latihan. Terutama latihan subuh. Setelah sholat subuh tuh harus rajin Latih. latihan. Latih dan berlatih. berlatih ya. Sampai sekarang saya lakukan itu. Iya, iya. Sampai sekarang ini. Dan kami selalu mendengar itu di Iya. pagi hari, Iya. Makanya di subuh hari. kami sering melantunkan ayat-ayat Allah setelah sholat subuh. Ya, alhamdulillah. Tadi dari sisi keluarga Ustadz sendiri, Iya. ya kan? Yang pasti itu lingkungan keluarga yang segaris, satu keturunan kan? Di situ kami sudah mengenal saudara penyanyi Pak Ustadz Heri Kiswanto dan juga kakak Ustadzah Gamala. Ini tiba-tiba juga atau dijodohkan atau apa atau bagaimana nih? Kok tiba-tiba mendapatkan seorang jodoh yang secara fisik alhamdulillah cantik, kemudian secara suaranya juga kami sudah mendengar itu, dan hampir di setiap halaman Facebook kami selalu aja tampil suara-suara indah beliau, termasuk Ananda Alam sendiri ya. Iya. Alam Mubarak ya, kami sering melihat itu. Nah, sejarahnya dulu nih Pak Ustadz, bagaimana kok bisa dipertemukan dengan seorang istri yang suaranya juga bagus, indah dalam hal melantunkan Al-Quran? Apakah dijodohkah ini atau jangan-jangan memang ketemu di atas pentas atau bagaimana kira-kira? Itulah rahmat Allah. Aduh, Masya Rahmat Allah. luar biasa. Ya, ceritanya Iya, boleh. tidak ada niat saya ingin mencari jodoh di sini. Ya, Iya. ya ceritanya dulu tuh, abang, Ya. saya tinggal bersama Tuan guru saya, orang tua saya, Tuan Guru Haji Fitrah Abdul Malik. Iya. Ya. Setelah beliau dari Jakarta, jam 5 tinggal sama saya. Ya, kebetulan mamanya Alam ini belajar TC di sana untuk persiapan Di MTQ. pesantrennya Di Di rumahnya rumah. beliau, Oh, di rumahnya di Fitra, Fatimah, Pak. di Oke. Kampung Sigi.
dengan berjalannya waktu ya saya ngajar gitu. Ya kebetulan pada saat itu Beliau memang terpana. Beliau memang terpana. Jadi ceritanya ini Ustadz yang Santrinya. terpana ini kalau menurut Iya. istrinya nih. Yang benar ini ya Ustadz, sorry ini istilah kita ini kan. Benar nggak nih, saya tanya dulu nih, benar nggak Ustadz yang terpana sama beliau? Ya, atau jangan-jangan terbalik Ustadz? justru dia yang terpana. Nah, ini bagaimana nih ceritanya? Kenapa jadi? Nah, lanjut dulu Ustadz. Karena Nanti baru ceritanya nanti saya korek dia Ustadz. Ya. Pertama lihat saya dia langsung jatuh hati. Jatuh hati. Pertama jatuh hati mungkin karena gantengnya, kemudian karena lantunan Al-Qur'annya yang sangat indah. Semuanya. Pastinya ya. Ya semuanya itu. Itu. Nah, sekarang ini kena nih Om Jamal. Ya, kita harus benar-benar tahu nih siapa yang sebenarnya jatuh cinta duluan ini. Nanti jangan-jangan Alam sudah pernah dicerita nih sama mamanya nih ya. Oke Pak Ustadz, tadi mendapatkan seorang istri yang sangat cantik, kemudian ahli dan indah dalam melafalkan dan melantunkan Al-Quran. Biasanya ya, ini kan suka bertemu di atas pentas atau mungkin dalam hal lomba Al-Quran, lomba tilawah Al-Quran, itu kan suka ada dua kategori laki-laki, pria dan perempuan. Memang itu hanya tadi saat bertumpah di rumah kah, atau di rumahnya Ustadz Fitrah Abdul Malikah, atau memang sering juga jumpa di atas pentas MTQ misalnya? Harus jelas dulu ini di sini ya. Pertama tuh Pak kenalnya di rumah. Di rumah Tuan Ustadz Guru. Tuan Guru. Ya. Kalau ketemu di MTQ tidak pernah. Tidak pernah ya? Pernah. Nah. Yang diimpuri. Yang Cuma diimpuri sekali aja justru waktu diimpuri MTQ Kecamatan ketemunya. Dimpuri. Dimpuri ya di Iya, kampung saya dong di kalau gitu. masjidnya. Cuman saya waktu itu belum kenal dia. Cuman dia sudah kenal saya karena saya sudah kenal nama saya. Iya, sebentar nih. Ini kan ada kenal dan mengenal ini kan Pak Ustadz, berarti selisih usia berapa Pak Ustadz? 8 tahun. 8 tahun, enggak terlalu jauh lah ya. Hostnya kepo. Kepo-kepo dikit kan itu. Kepo-kepo dikit. Jadi tadi tentang kayak saya langsung ke istrinya nih. Saya mau korek. Benar nggak tadi apa yang disampaikan Ustadz ini? Ayo yang jujur aja dulu. Menurut ceritanya sih, beliau sudah jatuh hati memang ketika melihat saya di MTQ Dimpuri. Nah, Kemudian ini, apalagi di kampung hostnya nih ya. Iya. Ini jodoh banget ini Pak ya. Jodoh banget ini ya. Jodohnya bertemunya di Desa Puri. Iya. Yang saya perlu saya informasikan juga nih ya. Yang Desa Puri itulah desa saya sendiri, kampung saya sendiri. Ini kebetulan hari ini hostnya adalah orang Puri nih kan itu. Tapi Bu Ustazah atau mamanya Alam tadi saya nggak apa-apa. Di antara tadi mana yang benar saya juga nggak ngerti nih kan. Tapi sudah dipertemukan oleh Allah bahwa jodoh orang baik itu pasti dipertemukan dengan orang yang baik. Dan masya Allah hari ini dua orang Qori dan Qoriah ya kan telah dipertemukan oleh Allah ya kan, yang memiliki ciri khas yaitu suara-suara indah dalam hal melantunkan Al-Quran. Dan hari ini telah lahir juga dua orang putra kan, orang putra. Yang paling sering saya dengar adalah suaranya Alam Mubarak. Videonya sering sekali ditampilkan oleh mamanya maupun bapaknya di Facebook ya Alam ya. Iya, sering nonton. Dan terakhir juga saya sempat hadir menyaksikan di Masjid Cabang Bolo ya, Cabang Bolo. Itu saat itu kita adakan, Pak Ustadz adakan hafal Al-Quran di malam tahun baru. Itu suaranya Alam itu luar biasa. Nah, ini ceritanya bagaimana kok bisa mendidik Alam lagi sehingga dapat mengikuti kedua orang tuanya, kemudian bisa menjadi juara juga nih di tingkat anak-anak. Dalam prinsip kami mendidik anak itu yang paling besar disiplin, disiplin pertama waktu belajar. Disiplin satu. Iya. Ya, terutama waktu belajar. Iya. Apalagi
yang sekarang ini kaitan dengan HP ini sangat berbahaya sekali menurut Betul kami. sekali. Ya. Kalau tidak dari orang tua itu sangat berbahaya untuk anak-anak. Ya. Karena memang kami lihat di setiap tempat ini anak-anak ini sudah sangat merusak ya dengan HP. Sudah tidak ada lagi belajar khusus ya, terutama belajar agama, membaca Al-Quran, ya, semata-mata main HP dengan permainan game apa segala itu. Iya. Makanya kami keras mendidik anak itu, jangankan pegang HP. Tidak dibatasi waktu Iya. bermainnya, tapi Cari untuk HP latihan. saja kita sudah tegur. Ya. Walaupun dikasih main HP, Ada tapi waktunya. Ada waktunya. Iya, dibagi. Ya, waktu belajar harus Belajar. belajar. Waktu mengaji wajib mengaji, Iya. terutama waktu sholat. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Sehingga Alam menjadi seorang kori cilik, kori terbaik. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, setahu saya yang sering saya lihat, Alam ini kayaknya sekolahnya itu tidak di sini, tidak di desanya. Iya. Saya sering melihat di daerah Sulawesi sana. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Betul ya Alam ya? Iya. Kenapa Alam kok dibawa ke sana? Bagaimana mengontrolnya? Tadi kan disiplin dilakukan di rumahnya, lalu tiba-tiba dikirim ke Sulawesi. Sulawesi, kemudian belajar di Sulawesi. Dia atau Alam tinggal dengan siapa di sana? Ada paman sama bibinya. Paman sama bibi. Iya. Jangan-jangan ahli Al-Quran dan Qori juga di sana? Alhamdulillah. Masya Di sana Allah. juga Juara, haf- sudah juara nasional. Sudah juara nasional ya? Iya. Tinggal di Sulawesi? Iya, Di di Palopo. Kota Palopo. Palopo. Berarti keterwakilan mereka juga di sana Bima atau keterwakilan Sulawesi. Sulawesi. Itulah sobat inspirasi, di desa Bolo ini sejak zaman dahulu adalah desa yang memang paling sering dan paling banyak menghasilkan kori-kori terbaik yang sudahlah banyak menjuarai tingkat daerah, tingkat maupun tingkat nasional, bahkan sudah ada yang go internasional. Iya. Salah satunya adalah adik kita yaitu Samsuri Firdaus. Kemudian berikutnya lagi adalah adiknya Pak Ustadz sendiri yaitu saudara Ustadz Heri Kiswanto. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, ini kan sudah menjadi juara semua ya. Alam sudah, Alam belum ditanya nih, ya kan? Baru tadi mamanya, bapaknya, mamanya, sekarang Alam. Nah, Alam, Lihat sana. Iya. tadi kan kata mama sama bapaknya itu Alam harus disiplin. Alam bisa bermain kapan kalau disuruh disiplin terus? Udah waktunya. Hah? Waktu mainnya Alam kapan? Misalnya ada teman yang Malam ngajak, habis ngaji saja. habis ngaji, kapan misalnya? Malam saja. Malam habis ngaji, Itu saja main. sore Sore, kalau dikasih waktu. kalau dikasih waktu. Iya. Alam nurut, Nurut. Alam ikut kata mama. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Ya, tadi Alam kalau Kadang disuruh, nggak nurut. kadang nggak nurut, kadang enggak ya. Iya. Tapi wajar lah ya. Tapi harus nurut kata mama dan kata Iya, bapaknya ya. Alam sudah dapat juara di mana saja? di Sulawesi Juara satu juara 1 provinsi provinsi nasional di di Pontianak. Toraja, Toraja. ya, Mewakili? Sulawesi Selatan. Waduh, kenapa Alam nggak mewakili NTB atau Bima? Belum waktu itu sudah sekolah di sana. Oh gitu ya. Iya. Nah sekarang Alam sedang berlibur atau sekolahnya offline? Masih Masih dari daring. Daring ya. Iya, Tapi tetap bisa belajar ya langsung ya. iya, Berarti lebih banyak ngaji dong sekarang Alam. iya. Oh Masya Allah. Itu sekolahnya itu mulai dari jam 7:30 itu Om sampai jam sampai jam 5 5. sore itu berhadapan dengan laptop sekolah. Alam. Kecuali hari Minggu. Oke, dari sisi Ustadz sendiri kira-kira sudah berapa kali menjuarai di tingkat apa saja dalam hal lomba Saya ngaji ya? kalau dihitung-hitung untuk juara itu di tingkat kabupaten, provinsi itu sudah nggak bisa dihitung Om. Oh gitu ya. Masya Allah. Kalau di nasional sering, Iya. cuma juara harapan terus. Tapi tetap juara tentunya ya. Juara ya. Iya. Mewakili NTB, mewakili Papua Barat, mewakili Jakarta. Sulawesi. Oh sudah pernah wakili Jakarta Sulawesi, juga ya? Iya, dulu tahun 2000
2001 2001. Kota Mataram. mewakili Maluku. Kalau mamanya Alam Baru tahun kemarin ke nasional untuk Qiraah Sab'ah Di? Mujawad di Sulawesi. Padang, oh di wakili Padang Sulawesi. dapat juara. Alhamdulillah urutan ke-8. Alhamdulillah, tapi juara dong ya. Tapi Iya, alhamdulillah. mungkin jangan-jangan memang kalau saya sering mendengar juga ya lantunan Al-Quran yang disampaikan oleh mamanya Alam ini di Facebook, kadang kita juga dapat dari kiriman dari Ustadz di grup-grup WA. Kayaknya bisa-bisa mungkin dewan jurinya yang keliru tuh kalau dibuat agak jauh juaranya. Insya Allah kalau kita mendengar dan sering melihat Facebooknya itu sudah cukup luar biasa ya, sangat luar biasa, sungguh indah. Kita sering melihat dan nonton di Facebooknya. Baik Pak Ustadz, ini tentunya sedikit saja tadi tentang keluarga ya, latar belakangnya semua mulai dari saudaranya Pak Ustadz sendiri adalah ahli Al-Quran yang memang rajin dan pintar dalam melantunkan Al-Quran. Kemudian hari ini lahir 2 orang putra dan mendapatkan istri juga ahli Al-Quran yang memang Korea ya, terbaik juga. Tentunya Sobat Inspirasi pasti ingin mendengar nih secara langsung suara-suara emasnya. Tapi sebelumnya kita nih akan mendengarkan 2 versi. Pertama versi masing-masing, yang kedua versi kolaborasi daripada keluarga Kori terbaik ini. Nah sebelumnya saya ingin memulai, kira-kira ingin mulai dari mana nih? Dari Papa. bapaknya dulu ya, biar berurut ya. Bapaknya dulu, kemudian nanti mamanya, kemudian Alam, lalu kolaborasi bertiga. Kira-kira siap Alam? Siap. Siap dong ya. Baik, kita akan mulai dari Pak Ustadz dulu. Silakan Pak Ustadz. Siap. Kira-kira ayat dan surah apa yang ingin disampaikan? Tapi nggak apa-apa, langsung aja. Sengaja ya, saya akan baca surah Ali Imran ya, Ali Imran. 190-an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Allah. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. Nah, Masya Allah udah selesai untuk Pak Ustadznya. Sekarang mamanya duluan sekarang ya. Sudah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba athraban wa ka'san dihaqa. Sadaqallahul azim. Ini lagi asik-asiknya saya menunggu panjang, tiba-tiba berhenti. Ustaz, gimana nih Pak Ustaz? Mestinya kan lantunannya 5 sampai 10-20 ayat gitu ya, biar sobat inspirasi ini menunggu nih. Iya, nanti kita undang khusus lagi ya dia. Sekarang kita pasti undang khusus itu, kita adakan khusus kalau itu. Sekarang untuk anada alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا من غل إخوانا على سرر متقابلين من غل إخوانا على سرر متقابلين صدق الله العظيم. Masya Allah, ini alam suaranya. Sobat Inspirasi, itulah kolaborasi dan juga lantunan ayat Al-Quran dari keluarga daripada Ustadz Ahmad Suherman. Tapi tadi adalah
versi masing-masing. Kayaknya perlu versi bertiga nih. Kolaborasi ayah, mamanya sama Alam ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana afuwan ghafura. إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, Sobat Inspirasi, lantunan ayat suci Al-Quran telah sama-sama kita dengarkan tadi dari keluarga Ustadz Ahmad Suherman, baik dari pribadi maupun dari kolaborasi mereka bertiga. Nah, selanjutnya kita akan minta sedikit kata-kata ataupun kalimat inspirasi atau pesan-pesan khusus bagi kami-kami yang lainnya atau orang tua yang lainnya, atau juga untuk menambah wawasan ataupun pengalaman kami dalam hal mendidik anak dan juga dalam hal memperdalam ilmu Al-Quran. Kira-kira Ustadz mohon sedikit bagi dong, kira-kira ilmu apa ataupun inspirasi apa yang bisa Bapak tularkan kepada kami dan juga
ayah-ayah yang lainnya agar bisa menjadikan anaknya menjadi qori ataupun qoriah terbaik. Sebentar, silakan Pak Ustadz. Intinya begini aja. Pertama adalah istiqomah. Istiqomah. Artinya istiqomah itu mulai dari orang tua. Harus ada niat, ada hati kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran. Apalagi di Bima ini khususnya sudah ada program pemerintahnya, yaitu program membumikan Al-Quran. Wajib kepada kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita kepada guru-guru ngaji. Apalagi khususnya di Desa Bolo, pada saat sekarang ini, selain dari ada yayasan-yayasan di TPQ, dan ini sudah sangat luar biasa, kami bangga dengan adanya pondok pesantren Darul Quran Fantastis. Alhamdulillah. Untuk anak-anak kita. Apalagi saat dengar ini lagi, ini sangat luar biasa nih Al-Ustadz Ahmad Yasin ini. Bahkan masuk di sini secara gratis. Ini sangat luar biasa. Jadi pesan saya kepada seluruh orang tua, terutama yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu, marilah kita istiqomah untuk anak kita untuk belajar Al-Quran, belajar agama. Itu aja ya pesan dari saya untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas inspirasi yang dapat dibagikan. Selanjutnya dari mamanya Alam, kira-kira pesan khusus buat ibu-ibu di rumah atau sobat inspirasi lainnya untuk bisa menjadi seorang ibu yang bisa mendidik anaknya menjadi seorang hafiz, dan bahkan mungkin untuk diri mereka sendiri untuk terus bisa belajar Al-Quran. Kira-kira bagaimana? Sebagaimana kodratnya seorang ibu, sering disebut kalau seorang ibu itu al-madrasatul ula, sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi dari seorang ibu, pendidikan itu dimulai dari dalam kandungan. Dibiasain memang sejak dalam kandungan tuh anak-anak diperdengarkan suara Al-Quran. Terus nanti sudah besar juga sering-sering di setel itu suara Al-Quran. Mungkin ada sebagian ibu yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya kalau bisa dibelikan itu yang ada suara Al-Quran, yang ada Al-Quran, speaker. Iya. Terus kalau anak-anak kan sering mengembangkan kalau dari orang tuanya harus memberi contoh dulu, baru anak-anaknya mau ikut gitu. Ya paling enggak anak-anak jangan terlalu dibatasi juga. Waktunya bermain ya bermain, waktunya belajar ya belajar. Ya artinya ditentukan memang waktunya, ya jam segini belajar, jam segini main. Ya jangan terlalu dikekang juga, nanti anak-anak bukannya belajar malah bosan dan stres. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih saja. Oke, Alam, giliran Alam sekarang. Alam nih yang ingin ditanyakan ke Alam. Kira-kira apa nih motivasi atau inspirasi yang Alam bisa bagikan kepada teman-teman Alam yang seusia Alam, atau juga Alam bisa memberikan motivasinya untuk ibu dan bapak orang tua yang seusia Alam di sana. Kira-kira seperti apa kira-kira yang Alam ingin sampaikan? Misalnya harus nurut kata orang tua atau apalah, coba. Harus nurut sama orang tua. Harus nurut sama orang tua. Terus sering belajar, apalagi latihan terus latihan subuh, nggak perlu subuh, habis sholat asar, sholat zuhur, terus sholat maghrib, latihan terus. Iya. HP juga Tapi ada waktunya. Latihan HP juga. Gimana lah? HP juga tidak boleh Jangan sering main-main HP. Dibuka, gitu ya. di download itu ngaji-ngaji apa segala di YouTube. Apalagi dong? Coba deh. Itu bukan kata mamanya. itu. Coba. HP-nya jangan dipergunain dengan main saja. Ayo apa? HP-nya jangan cuman buat main ya. Apa lah? Juga untuk dengerin ngaji, mendownload ngaji. Download lagi ngaji. Apalagi dengar kori-kori dan seh terbaik di dunia ini kita dengarkan semua, pokoknya gitu ya. Iya.
Nah, jadi Alam ini hobinya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang Iya. disampaikan oleh kori-kori terbaik nasional, kemudian Internasional. seh-seh dari negara-negara lain, gitu ya. Iya. Hobi mentaklid, meniru. Meniru ya. Iya. Siapa favoritnya nih, sehnya Alam? Seh favoritnya? Ya. Atau dulu sebentar, kalau bukan seh, kira-kira ayahnya nih atau papanya nih favoritnya Alam nggak? Termasuk Termasuk ya, harus dong, karena ini murah ini. Harus dulu Alam. Kira-kira Alam yang favoritkan nggak? Iya. Papanya? Iya. Favorit? Mamanya? Sama juga. Super favorit gitu dong. Iya, harus. Yang paling utama kita favoritkan itu Alam orang tua kita, mamanya dan mamanya gitu. Iya, Jadi harus itu dulu baru yang lain. Iya, Siap gitu? Iya, pokoknya prinsipnya orang tua. Prinsipnya orang tua dulu. Bagaimana anak tuh bisa lebih dari ayahnya. Iya, Maksud saya, bagaimana anak tuh bisa juara lebih dari ayahnya. Iya, tapi Nggak boleh sama kayak ayahnya, tapi prinsipnya harus di atas seorang ayahnya. anak harus mengidolakan orang tuanya dulu. Iya. Tentunya setelah Nabi Muhammad SAW, begitu ya. Iya. Nah, kalau setelahnya itu baru kita mengidolakan yang lain, gitu kan? Idolain kepintarannya, idolakan caranya menghafal dan membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, ya, gitu Alam ya. Iya. Ya oke. Sobat Inspirasi, tadi sudah kita mendengar sama-sama baik sedikit sejarah singkat ataupun kisah singkat dari keluarga Ustadz Ahmad Suherman yang merupakan Qori'ah dan Qori'ah nasional, keduanya Qori dan Qori'ah nasional, baik Pak Ustadz Suherman, kemudian istrinya, kemudian Alam juga sudah merupakan Qori dan Qori'ah terbaik. Bapaknya juara dewasa, kemudian mamanya juga, kemudian Alam juara nasional. Iya. Golongan anak-anak. Tingkat anak-anak di Sulawesi ya. Sulawesi dan Sumatera. Itulah Sobat Inspirasi, tadi kita sudah mendengar semua, mulai dari lantunan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Herman dan keluarga. Ini sampai kita pada penghujung acara. Dan perlu kami sampaikan bahwa apa yang telah kita lihat tadi dari keluarga Qori ini adalah begitu banyak manfaat dan ilmu yang kita petik. Di antaranya adalah bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Salah satu yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Suherman tadi adalah kedisiplinan orang tua dalam mendidik anaknya untuk belajar Al-Quran. Selain disiplin, menurut Ustadz Herman adalah faktor banyaknya teknologi akhir-akhir ini yang cukup mempengaruhi anak-anak kita untuk terus bermain dengan teknologi tersebut. Nah, tentu sebagai orang tua perlu kiranya kita untuk terus aktif menjaga dan mewaspadai tentang meningkatnya teknologi. Adapun pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Herman dan keluarga, yang pertama adalah disiplin, yang kedua meminimalisir penggunaan handphone terhadap anak-anak, terus menjaganya dari konten-konten yang negatif. Itulah beberapa poin yang saya petik dari cara beliau mendidik anak-anaknya untuk menjadi Qori dan Qori'ah terbaik. Demikian podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami.